Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Berpikir, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara pandang tentang bagaimana seseorang mendapatkan status sosial atau pekerjaan. Nah, sepengamatan saya ada 3 tipologi orang itu mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, dia itu orang yang memang mencari kerja. Yang kedua, orang itu dipekerjakan. Yang ketiga, orang itu mempekerjakan. Nah, dari 3 bahasa ini, dari 3 istilah ini tentu memiliki definisi yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat sekalian ada yang berpikir bahwa kita masih sulit bekerja itu karena kita seseorang yang mencari kerja, ataupun sahabat-sahabat semua ada dalam salah satu tipologi yang saya bagi tadi. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin sekarang masih nganggur atau masih belum memiliki status sosial, mungkin dalam benak sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat itu memiliki konstruksi pikiran kita harus mencari kerja. Ya, biasanya orang-orang yang seperti ini mengandalkan ijazah, mengandalkan lamaran kepada instansi, perusahaan, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya tidak diterima terus tuh dalam melakukan pencarian pekerjaan tersebut. Tetapi ya itu bukan satu-satunya jalan kalau menurut saya. Karena ada orang-orang yang nomor 2 ini yang dipekerjakan. Nah, artinya orang-orang yang dipekerjakan ini adalah orang-orang yang memiliki skill, memiliki kemampuan tanpa mungkin dia mencari pekerjaan, tetapi dia dilihat oleh orang lain, oleh instansi, oleh lembaga, oleh proyek, oleh perusahaan, yang mana kemampuan dia, skill dia itu memang layak untuk disumbangsihkan kepada lembaga, instansi, atau perusahaan. Sehingga orang ini tidak usah susah-susah mencari pekerjaan, tetapi ya orang yang mencari dia untuk mempekerjakan dirinya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang mempekerjakan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki power secara finansial. Biasanya seorang wirausahawan gitu kan, bos atau misalnya manajer yang dia memang punya potensi untuk mendayagunakan orang lain sebagai orang-orang di bawahnya. Dan dia juga tentu harus memiliki skill manajerial, leadership yang bagus, karena memang nanti ke depannya dia akan menjadi seseorang yang mengatur, yang mempekerjakan orang lain. Dan dari ketiga tipologi ini, saya rasa bagi sahabat-sahabat sekalian yang masih belum memiliki pekerjaan, kalau misalnya sahabat-sahabat menjadi seseorang yang mencari kerja, ya tanpa memiliki skill, kemampuan lebih, dan lain sebagainya, ya mungkin sahabat-sahabat tinggal menunggu surat panggilan atau surat balasan. Tapi juga bukan berarti sahabat-sahabat stuck di situ. Saya rasa sahabat-sahabat semua juga bisa meningkatkan kemampuan dan skill selagi masih bisa dan selagi masih mampu. Coba digali potensi, minat, bakat, dan lain sebagainya yang sehingga mendorong kita untuk memiliki kemampuan lebih dan kita tidak bergantung kepada ijazah. Kalau misalnya kita dipekerjakan juga tidak punya skill juga, kemampuan tidak bisa, kita mungkin bisa mempekerjakan orang lain. Misalnya seperti kita tidak memiliki modal besar tetapi kita memiliki skill juga yang akhirnya dapat mempekerjakan orang lain. Misalnya seperti YouTuber-YouTuber, kan memang pada mulanya tidak ada yang bermodal besar kecuali artis gitu kan, memang mengandalkan pengamatan, observasi kepada algoritma YouTube, meningkatkan skill dan mengembangkan potensi dan lain sebagainya, sehingga setelah berkembang, setelah mulai membesar, dia membutuhkan orang lain untuk mensupport dan mengembangkan channelnya. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin bisa sahabat-sahabat tiru. Sekarang sudah tidak lagi ada kata kita tidak tahu karena semuanya telah tersedia dalam genggaman kita. Dalam genggaman kita yang dimaksudkan adalah dengan gadget yang kita miliki, kita bisa menerobos dan menerawang segala sesuatu tanpa ada kegelapan sedikit pun. Tinggal bagaimana kemudian kita mau dan mendorong dan memaksa diri kita untuk mencari tahu. Ya, kita harus memiliki kemauan yang pertama. Tanpa kemauan kita tidak akan mampu bergerak. Dan juga dibarengi dengan kemampuan. Nah, artinya kemauan dan kemampuan ini harus berjalan bersamaan. Jika kita hanya memiliki kemauan, tidak memiliki kemampuan, ya apa yang akan kita kontribusikan?
Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak memiliki kemampuan? Sebaliknya, jika kita hanya memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, maka ya kita semampu apapun, sepunya skill apapun kita, ya kita tidak akan terdorong, tidak akan tergerak untuk melakukannya. Jadi coba dibentuk dua hal ini. Yang pertama, kemauan kita dan kemampuan kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah sebetulnya soal rezeki ini bukan soal apa yang nantinya kita miliki atau apa yang kita punya, tapi hakikat rezeki itu adalah apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Belum tentu kita memiliki tanah banyak, bangunan banyak, benda banyak, uang banyak. Ketika kita mati, kita tidak akan membawanya. Itu akan beralih kepemilikan kepada anak-anak kita, kepada orang yang mewarisi. Dan juga ketika misalnya kita masih hidup, punya tanah banyak, misalnya kita punya tabungan banyak di dalam buku tabungan, kemudian kita belikan sebuah barang atau kita belikan mobil, kemudian mobil itu hilang, itu kan bukan rezeki kita. Itu rezekinya maling gitu kan, rezeki orang lain. Yang pada hakikatnya rezeki itu adalah apa yang kita makan dan apa yang kita pakai, apa yang kita berikan dalam hal-hal kebaikan. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin saat ini masih buntu dan memang saat ini menjadi problem pengangguran di kita itu, ya bisa menggunakan alternatif cara pandang yang prinsip dasarnya adalah kita memiliki kemauan dan kita memiliki kemampuan dan kita jalankan hal itu secara bersamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.